5 akan menampilkan video roleplay kami yang berjudul Manajemen Konflik. Stay tune guys! Dadah! Ya, halo, siang Pak. Kalau ada informasi Kayaknya dia lagi keluar deh Pak. Kalau boleh tahu ada apa ya, biar nanti saya sampaikan ke Dini aja. saya udah semuanya terlalu tunggu ya. Terima kasih. Ya, oke Pak. Ini sih Pak. Masuk. Ada apa ya sebelumnya? Silakan dulu. Ini Mai untuk tugas dari divisi marketing untuk maju ke depan. Jadi ada beberapa poin yang harus direvisi untuk diskonnya itu. Nah ini 50% di sini itu diubah jadi 20%. Terus untuk penempatan kayak desain layout dan lainnya itu diubah ya. Nanti tolong sampaikan ke ini. Nanti saya sampaikan ke Dini. Makasih Mai. Saya permisi dulu. Dini, ada tugasnya dari Pak Jaki. Tadi katanya telepon kamu, tapi nggak diangkat. Oh iya Mbak, tadi saya lowbat. Tugasnya apa ya Mbak? Nih, tugasnya dikerjain ya sesuai instruksi yang di kertas. Deadline-nya besok. Oh, oke Mbak. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas terkait tentang rencana launching dan opening produk terbaru kita. Kepada divisi pemasaran dimohon untuk mempresentasikan hasil penelitian. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik, di sini saya perwakilan dari divisi marketing akan memaparkan terkait rencana pemasaran produk makanan. Oke, untuk semuanya bisa dilihat di device kalian sudah terbiasa. Ini untuk poster yang akan kita gunakan sebagai media promosi yang dimana kita akan memberikan promo potongan harga kepada konsumen dalam rangka grand opening. Di sini kita menampilkan foto produk kita dan menampilkan merek dagang yaitu MK Rice serta alamat. Untuk poster ini akan kita upload ke berbagai platform seperti Instagram dan TikTok. Baik Bapak atau Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan saya? Ini akan di-share ke media sosialnya kapan ya? Poster ini akan kita share ke media sosial hanya 1 bulan dulu. Hanya di media sosial kita aja atau endorse influencer? Kita akan share ke berbagai platform terkenal juga Bu, seperti Info Karawang dan beberapa influencer yang berdomisili di Karawang agar orang-orang akan lebih banyak yang tahu tentang informasi produk kita. Tapi untuk waktu hamil 1 bulan apa tidak terlalu lama? Apalagi sekarang banyak sekali produk baru yang bermunculan. Otomatis jika kita up di beberapa platform yang ada di Karawang bakal ketutup sama yang poster yang baru. Mohon untuk dipertimbangkan. Baik Bu, nanti kita akan pertimbangkan lebih lanjut. Din, ini benar untuk promosinya sebesar 50%. Apakah bisa menutupi biaya produksi? Bisa Bu, kita sudah melihat harga pokok produksi yang divisi produksi berikan dan ternyata bisa mencukupi biaya produksi Bu. Betul Bu, kami staf produksi sudah menghitung biaya PP-nya dan memang masih untung. Oke, memang untung, tapi keuntungannya akan lebih sedikit terlebih lagi ini grand opening. Apalagi tadi katanya promosinya mau endorse influencer Karawang. Harusnya dipertimbangkan lagi ini untuk biaya potongan harganya. Masa iya diskon 50%? Tapi Bu, bukannya grand opening merupakan salah satu media kita untuk memperkenalkan produk kita ke masyarakat. Dengan harga segitu, pasti masyarakat akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Iya betul, ini grand opening tujuannya untuk menarik konsumen. Tapi perlu digarisbawahi lagi, grand opening itu biayanya tidak sedikit. Ini bisnis bukan amal. Bisnis ini berorientasi terhadap profit.
Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Untuk potongan harga saya hitung kemarin di angka 20% dan sudah saya laporkan ke Pak Zaki. Mohon untuk diubah ya. Baik Bu, nanti saya akan revisi. Ini sebelumnya sudah kamu perlihatkan terlebih dahulu kepada Pak Zaki. Belum. Ini untuk kedepannya sebelum dipresentasikan mohon untuk diperlihatkan dulu ke atasan ya, agar menginisiasi waktu rapat dan meminimalisirkan kesalahan seperti ini. Mohon untuk dijadikan pembelajaran ya. Maaf sebelumnya Bu, tapi ini sudah sesuai perintah Pak Zaki. Sudah, mungkin saya lupa atau waktu itu saya salah ketik atau gimana atau salah menyampaikan ke Juni. Mungkin untuk rapat kali ini cukup sekian ya, sampai di sini. Terima kasih kepada divisi marketing atas presentasinya dan mungkin kita akhiri rapat sampai di sini. Baik, silakan untuk kembali ke ruangan masing-masing. Untuk Dini, silakan nanti ke ruangan saya. Saya tunggu di ruangan. Baik Pak. Permisi Pak, saya Dini Pak. Masuk. Silakan duduk. Maaf, ada apa ya Pak memanggil saya? Gini Din, tadi kan saya melihat penurunan kinerja kamu ya dari presentasi itu. Kemarin juga kan saya memberikan tugas kepada Maria. Itu kan udah sesuai instruksi banget. Tapi kenapa ketika kamu implementasikan tugas tersebut kok kurang ya gitu? Itu kan harusnya lebih diperhatikan lagi. Instruksi yang saya berikan itu sudah sangat rinci loh. Maaf Pak, sebelumnya untuk kemarin Mbak Maya hanya memberikan selembar kertas dan hanya memberitahu deadline-nya saja. Tapi kan kemarin saya sudah sangat amat rinci ya. Kok gitu sih? Padahal saya sudah menerangkan dengan seksama kepada dia. Kurang tahu ya Pak. Tapi tadi juga ketika saya masuk ke ruangan, ketika saya sedang kelelahan, beliau seperti kesenangan melihat saya kelelahan. Tapi Bapak jangan bilang kalau saya cerita ini ke Mbak Maya ya. Oke, aman. Mungkin saya cuma ingin nanyakan ini saja. Silakan kembali ke ruangan kamu dan tolong panggilkan Maya ke ruangan saya. Baik Pak. Mbak, maaf kamu tadi dipanggil sama Kak Zaki. Ada apa ya? Makasih ya infonya. Iya Mbak. Permisi Pak. Ini saya mau. Silakan Mas. Silakan duduk. Mai, saya mau tanya kemarin tentang instruksi yang saya berikan kamu kan itu sudah kamu sampaikan belum ke Dini? Udah Pak. Benar. Soalnya tadi Pak presentasi itu tidak sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Sebenarnya saya cuma ngasih kertasnya aja sih Pak. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya saya iri sama dia, sebenarnya dia Bapak kayak lebih percaya sama dia daripada saya. Padahal saya kan yang lebih bagus. Mai, sebenarnya saya memberikan tugas itu sesuai tupoksinya masing-masing tanpa membedakan yang baru atau yang senior. Saya memberikan project ke Dini itu agar melatih dia supaya dia bisa belajar untuk project yang lebih besar ke depannya. Tapi percayalah, saya tidak membedakan semua karyawan di sini. Maaf ya Pak, kalau kayak gitu saya udah bersama sama. Ya nggak apa-apa. Sekarang tolong panggilkan Dini ke ruangan saya ya, sama kamu juga. Baik Pak, saya permisi. Terima kasih. Permisi Pak. Silakan. Silakan duduk. Oke, Maya dan Dini, di sini saya sudah mendengarkan penjelasan dari kalian masing-masing, dari sudut pandang kalian masing-masing, dan saya harap kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang kembali di kantor saya. Dan saya tegaskan bahwa saya tidak akan membeda-bedakan baik itu senior maupun junior, baik itu berbakat ataupun tidak, sesuai tupoksinya masing-masing dan agar kalian belajar ke depannya. Dan saya tidak pernah membedakan karyawan saya sedikit pun, semuanya sama di mata saya. Sekarang silakan kalian minta maaf, saling memaafkan dan introspeksi diri agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Udah ya Din, udah jangan sama kamu. Ya Mbak,
Mbak, aku udah maafin Mbak, tapi nanti ya jangan bersikap lagi. Mbak jangan. Konflik atau pertikaian secara etimologi berasal dari kata kerja Latin, yaitu kon, yang artinya bersama, dan fligere, yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Definisi konflik menurut para ahli. 1. Menurut Alo Liliweri, konflik adalah suatu bentuk pertentangan alamiah yang berasal dari individu ataupun kelompok, karena mereka terlibat mempunyai perbedaan kepercayaan, sikap, kebutuhan, dan nilai. 2. Menurut M.Z. Lawang, konflik adalah suatu bentuk perjuangan untuk mendapatkan status, nilai, dan juga kekuasaan saat tujuan dari pihak yang berkonflik tak hanya memperoleh keuntungan, namun juga menundukkan saingan. 3. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik merupakan suatu perjuangan untuk mendapatkan hal-hal yang langka seperti status, nilai, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya konflik tersebut tidak hanya untuk mendapatkan kemenangan, tapi juga untuk menundukkan pesaing atau lawan. 4. Menurut Lewis A. Kosel, konflik merupakan suatu perjuangan tentang nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan yang bertujuan untuk menetralkan, mencederai, dan melenyapkan lawan. 5. Menurut Sorjono Soekanto, konflik sebagai salah satu proses sosial individu per individu atau kelompok manusia yang berupaya memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman. Tingkatan konflik dalam organisasi. Secara umum, suatu konflik memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini terjadi dalam diri seseorang. Konflik ini terjadi ketika individu dihadapkan pada dua atau lebih pilihan dan merasa bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan. Yang kedua, ada konflik interpersonal. Konflik ini terjadi antar individu. Konflik ini terjadi karena ada perbedaan pendapat tentang suatu isu tertentu, sehingga tindakan dan tujuan dari hasil bersama akan sangat menentukan. Yang ketiga, ada konflik intragrup. Konflik ini terjadi antar anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik efektif. Konflik substantif adalah konflik yang terjadi berdasarkan latar belakang keahlian yang berbeda ketika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Sedangkan konflik efektif terjadi karena tanggapan emosional terhadap suatu kondisi tertentu. Yang keempat, ada konflik intergrup. Konflik ini terjadi antar kelompok. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, serta meningkatnya tuntutan akan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kelima, ada konflik interorganisasi. Konflik ini terjadi antar organisasi. Konflik ini terjadi karena mereka saling ketergantungan satu sama lain. Konflik ini terjadi bergantung pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lainnya. Yang keenam, ada konflik intraorganisasi. Konflik ini terjadi antar bagian dalam suatu organisasi. Nah, dalam konflik ini terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada konflik vertikal. Konflik ini terjadi antara pimpinan dan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Yang kedua, ada konflik horizontal. Konflik ini terjadi antar karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Yang
Yang ketiga ada konflik lini. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Yang keempat ada konflik peran. Konflik peran terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran di dalam organisasi. Sumber konflik dapat muncul dari diri sendiri, lingkungan, atau orang lain yang memiliki perbedaan sikap, opini, cara, tujuan, atau sistem nilai yang dianutnya. Sebagai contoh, terdapat faktor yang memicu munculnya konflik kerja pada karyawan bersuku Jawa, antara lain adalah sifat negatif pribadi, perbedaan dalam menyelesaikan pekerjaan, komunikasi, kecemburuan, komitmen kerja, tidak adanya kerjasama, ketidakpuasan kerja, dan masalah pribadi di luar pekerjaan. Dilihat dari sisi sosiokultural, maka sumber konflik dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, pertama, perbedaan individu. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab, dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. 3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang, orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menganggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka, sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi tidak perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak. Perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Pendapat lain dari Harjana 1994 menyebutkan bahwa secara umum sumber-sumber konflik dalam organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, salah pengertian karena kegagalan komunikasi. Kedua, perbedaan tujuan karena perbedaan nilai hidup. Ketiga, persaingan mendapatkan organisasi yang terbatas. Keempat, masalah wewenang dan tanggung jawab. Kelima, perbedaan penafsiran terhadap peraturan atau kebijakan. Keenam, kurangnya kerjasama. Ketujuh, adanya usaha untuk mendominasi. Kedelapan, tidak menaati peraturan dan tata tertib kerja. Dan kesembilan, perubahan sasaran dan prosedur kerja. Sumber-sumber konflik organisasi menurut Toshi H1 DKK 1990 dibagi menjadi 3, yaitu pertama, individual karakteristik atau karakteristik individu, yaitu perbedaan individu dalam hal nilai-nilai, sikap, keyakinan, kebutuhan dan kepribadian, persepsi atau pendapat. Kedua, situational condition atau situasi kerja, yaitu saling ketergantungan untuk menjalin kerjasama, perbedaan pendapat antar departemen, perbedaan status, kegagalan komunikasi, kekaburan bidang-bidang tugas. Ketiga, organization struktur atau struktur organisasi, yaitu spesialisasi pekerjaan, saling ketergantungan dalam tugas, perbedaan tujuan, kelangkaan sumber-sumber, adanya pengaruh dan kekuasaan ganda, perbedaan kriteria dalam sistem penggajian. Sementara menurut Nur Salam 2016, beberapa sumber konflik dalam organisasi dapat disebabkan sebagai berikut. Pertama, keterbatasan sumber daya. Kedua, perbedaan tujuan. Ketiga, ketidakjelasan peran. Keempat, hubungan dalam pekerjaan. Kelima, perbedaan antar individu. Keenam, masalah organisasi. Dan ketujuh, masalah dalam kolaborasi. Ada beberapa macam metode pengelolaan konflik, diantaranya yaitu metode stimulasi konflik, metode pengurangan konflik, dan metode penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu metode stimulasi konflik.
Dalam metode ini biasanya digunakan untuk menimbulkan rangsangan karyawan, karena biasanya karyawan yang pasif disebabkan oleh situasi di mana konflik terlalu rendah. Metode stimulasi konflik meliputi 1. Pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam. 2. Penyusunan kembali organisasi. 3. Penawaran bonus, pembayaran intensif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. 4. Pemilihan manajer yang tepat. Dan yang kelima, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Selanjutnya yaitu metode pengurangan konflik. Metode ini mengurangi permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik dengan mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, akan tetapi tidak berurusan langsung dengan masalah yang awalnya menimbulkan konflik tersebut. Yang terakhir yaitu metode penyelesaian konflik. Dalam metode ini dipusatkan pada tindakan manajer yang dapat secara langsung mempengaruhi pihak-pihak yang bertentangan. Ada 3 metode penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu dominasi dan penekanan, kompromi, dan penyuapan. Untuk dominasi dan penekanan, metode ini terjadi melalui cara-cara 1. Kekerasan yang bersifat penekanan otokratik. Yang kedua, penanganan, yaitu cara yang lebih diplomatis. Yang ketiga, penghindaran, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Yang keempat, penentuan melalui suara terbanyak, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara melalui prosedur yang adil. Selanjutnya yaitu kompromi. Dalam kompromi, manajer mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Bentuk-bentuk kompromi meliputi 1. Pemisahan atau separation, di mana pihak yang bertentangan dipisahkan sampai mereka menyetujui. 2. Arbitrasi atau perwasitan, di mana pihak yang berkonflik tunduk kepada pihak yang ketiga. Kembali ke peraturan yang berlaku. Penyelesaian berpedoman pada peraturan atau research to rules, di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan yang tertulis yang berlaku dan membiarkan peraturan memutuskan penyelesaian konflik. Yang terakhir yaitu penyuapan, di mana salah satu pihak menerima kompensasi sebagai imbalan untuk mengakhiri konflik. Apa dampak kegagalan dalam menangani konflik terhadap motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan? Kegagalan dalam menangani konflik di tempat kerja dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Berikut adalah beberapa dampaknya beserta contoh yang relevan. Yang pertama itu ada motivasi menurun. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan di tempat kerja yang akhirnya mengurangi semangat karyawan untuk bekerja ketika konflik berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Karyawan bisa merasa tidak dihargai atau diabaikan yang membuat mereka kehilangan motivasi. Yang kedua yaitu produktivitas yang menurun. Ketegangan yang terjadi akibat konflik yang tidak ditangani dapat mengganggu fokus karyawan, sehingga mereka kesulitan untuk berkonsentrasi pada tugas mereka. Misalnya, jika karyawan merasa terlibat dalam konflik atau pengaruh oleh suasana yang tidak harmonis, produktivitas mereka akan terganggu. Yang ketiga itu ada retensi karyawan yang terganggu. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan karyawan merasa tidak puas dengan lingkungan kerjanya. Karyawan yang merasa tertekan atau tidak nyaman seringkali memilih untuk meninggalkan perusahaan. Kegagalan untuk menangani konflik dapat memperburuk tingkat turnover karyawan. Contohnya, seorang karyawan yang sering terlibat dalam konflik internal dengan rekan kerja merasa bahwa perusahaan tidak memberikan solusi yang adil. Akhirnya ia memilih untuk resign dan mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih kondusif.